Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 7. Dewa ajak muncul. Tak sampai setengah jam kemudian, Pete sudah sibuk menanyai Nyonya Banfri di Santa Monica mengenai kucingnya yang hilang. Kurang lebih pada waktu sama, Jupiter Jones masuk seorang diri ke ruang museum di rumah Profesor Yarborough. Dinyalakannya lampu-lampu atas, di luar saat itu masih terang, tapi karena matahari sudah menghilang di balik punggung Narai, rumah besar itu terselubung keremangan. Jupiter masuk dengan langkah lambat, menirukan gerak-gerik laki-laki tua. Ia langsung menuju pintu-pintu angin, yang dibentangkannya lebar-lebar. Kemudian ia melangkah ke peti kayu yang berisi mumi Ra-Orkon. Diangkatnya tutup peti itu, lalu ia membungkuk, menatap wajah mumi yang kaku. Ra-Orkon, sapa Jupiter dengan suara jelas. Bicaralah, aku mendengarkan, dan akan berusaha memahamimu. Jupiter tidak bicara dengan suaranya yang biasa. Ia menirukan nada bicara Profesor Yarborough. Cukup mirip, ia mengenakan rambut palsu, kacamata, serta janggut yang dipinjamkan Pak Grand padanya. Ia juga memakai jas panjang putih serta dasi kepunyaan Profesor Yarborough. Sang profesor berpotongan pendek gemuk, sedang Jupiter tidak begitu tinggi serta gempal. Jadi tidak begitu sulit bagi remaja itu untuk menjelmakan dirinya menjadi sarjana yang sudah tua itu. Bob Andrews ada di kamar sebelah, bersama profesor. Keduanya gelisah menunggu-nunggu hasil percobaan Jupiter. Sedang Wilkins ada di dapur. Ia tidak tahu menahu tentang penyamaran itu. Ra-Orkon yang agung, bicaralah padaku, kata Jupiter sekali lagi. Buatlah supaya aku mengerti. Rasa-rasanya ia seperti mendengar suara menggumam. Dimiringkannya kepala supaya bisa lebih jelas mendengar. Dan benarlah, kini didengarnya serentetan kata lirik, kata-kata asing bernada tandas, dalam bahasa yang belum pernah didengar olehnya. Suara itu berbisik mendesis-desis. Jupiter kaget, lalu mendongak. Ia memandang ke sekeliling ruangan. Tidak, ia benar-benar seorang diri saja di situ. Pintu menuju ruangan tempat Bob menunggu bersama sang profesor tertutup rapat. Jupiter merapatkan telinganya ke bibir mumi yang agak merenggang. Bisikan itu masih tetap terdengar, bernada mendesak, penuh wibawa, seperti memerintah dirinya. Tapi untuk berbuat apa? Setidak-tidaknya Jupiter kini tahu, Profesor Yarborough ternyata tidak menjadi korban khayalannya sendiri. Mumi ternyata memang berbisik-bisik. Saat itu Jupiter membawa sebuah tape recorder. Alat perekam suara itu terpasang pada ikat pinggang, ditutupi jas panjang. Penyelidikan secara modern memerlukan peralatan ilmiah, begitu kata Jupiter, ketika ia memulai biro detektifnya bersama kedua rekannya yang sama-sama remaja. Pelan-pelan mereka sudah berhasil memiliki peralatan yang cukup lengkap. Semua buatan sendiri, atau kalau tidak, berasal dari tumpukan barang bekas yang kemudian mereka betulkan. Sedang tape recorder itu sumbangan Pete, yang memperolehnya dari seorang teman sekolah sebagai penukar kumpulan perangkonya. Sementara masih membungkuk di atas peti, sekarang Jupiter menjepitkan mikrofon alat perekam suara itu ke kain pembalut mumi, cuma beberapa senti saja dari bibir yang merenggang. Mikrofon itu biar kecil ukurannya, tapi sangat peka. Aku tidak mengerti, Ra-Orkon, ucap Jupiter dengan lantang. Bicaralah lagi. Bisikan yang terputus sebentar, mulai terdengar kembali. Serentetan kata yang panjang, diucapkan dengan suara berbisik-bisik. Dalam hati Jupiter cuma bisa berdoa, semoga mikrofon yang peka itu mampu menangkap suara yang begitu lirih. Bisikan terdengar lebih dari 1 menit, tapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak direncanakan. Jupiter memalingkan kepala, maksudnya, supaya bisa mendengar lebih jelas. Tapi janggut palsunya tersangkut ke tepi peti yang agak pecah sedikit. Gerakan kepalanya menyebabkan janggut palsu terlepas. Aduh, teriak Jupiter dengan suaranya sendiri. Sakit juga rasanya, karena janggut palsu itu dilekatkan ke dagunya dengan perekat. Ia masih berusaha menahan janggut, tapi karena geraknya mengejut, ia kehilangan keseimbangan lalu terjatuh. Kacamatanya terpental, sedang rambut palsunya merosot ke depan menutupi mata. Jupiter buru-buru bangun lagi, tangannya menggapai-gapai, berusaha mengembalikan segala perlengkapan samaran ke tempat semula. Saat itu juga terdengar pintu dibuka dengan keras. Profesor Yarborough bergegas-gegas masuk, diikuti oleh Bob. Ada apa, Jupe? Tanya Bob. Kami mendengar suaramu berteriak, kata profesor menjelaskan. Apa terjadi sesuatu di sini? Cuma saya saja yang ceroboh, jawab Jupiter agak malu. Sekarang semuanya sia-sia, padahal tadi mumi sudah berbisik-bisik pada saya. Jadi kau berhasil mengelabuinya, seru Bob. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Jupiter dengan nada jengkel. Tapi ku coba saja lagi, barangkali dia masih mau berbisik padaku. Dipungutnya mikrofon yang terenggut lepas ketika ia terpeleset lalu jatuh ke lantai di sampingnya. Lalu ia membungkuk kembali di atas peti mumi. Bicaralah, Ra-Orkon, pintanya, bicaralah lagi. Semua menunggu sambil menahan napas, tapi hanya kesunyian yang ada setelah itu. Percuma, kata Jupiter kemudian, dia tidak mau berbisik lagi. Coba kita periksa, barangkali saja tape recorder kita menangkap bisikannya tadi. Ia mendului masuk ke ruang sebelah. Di situ ia menanggalkan samarannya, termasuk jas panjang milik Profesor Yarborough. Diletakkannya tape recorder di atas meja. Pita rekaman digulung kembali sampai awal. Kemudian ditekannya tombol play. Sesaat hanya terdengar bunyi mendesis. Tapi jika disimak baik-baik, ternyata kedengaran bunyi yang menyerupai ucapan kata-kata. Kata-kata yang diucapkan mumi dengan berbisik-bisik. Tertindih bunyi desisan yang berasal dari alat itu sendiri. Anda bisa memahaminya, Profesor? Tanya Jupiter. Ketika rekaman itu berakhir dengan suara Jupiter yang meneriakkan kata, aduh. Profesor Yarborough menggeleng, kelihatannya bingung sekali. Kadang-kadang aku merasa seperti menangkap makna salah satu kata, tapi tidak jelas, katanya. Jika yang diucapkan itu salah satu bahasa daerah Timur Tengah, baik bahasa modern atau kuno, di California sini cuma satu orang saja yang mungkin bisa memahaminya. Maksudku Profesor Freeman, rekanku yang pernah kusebut namanya pada kalian. Sambil berkata begitu, sang profesor melambaikan tangan ke arah pintu angin yang terbuka. Dari sini nampak sedikit rumah Profesor Freeman. Tinggalnya tidak sebegitu jauh dari sini, sambung Profesor Yarborough. Tapi kalau mau ke sana, kita terpaksa mengitari tepi Narai. Naik mobil kalian, dalam waktu 5-10 menit kita akan sudah bisa ada di sana. Kuusulkan, segera saja kita ke sana dan minta padanya agar mendengarkan rekaman ini.
Aku sudah bercerita padanya bahwa Mumi berbisik-bisik padaku, dan dia juga menawarkan bantuannya, walau saat itu aku merasa sebetulnya dia tidak percaya pada omonganku. Jupiter menyetujui usul itu. Profesor memanggil Wilkins. Wilkins, katanya, aku akan pergi bersama kedua remaja ini ke tempat Profesor Freeman. Kamu tinggal di sini menjaga rumah. Kalau terjadi sesuatu, telepon aku dengan segera. Baik, Pak, kata Wilkins patuh. 5 menit kemudian Profesor Yarborough sudah berangkat dengan Rolls-Royce, bersama Jupiter dan Bob. Sementara itu di luar sudah remang-remang gelap. Setelah mereka pergi, Wilkins kembali ke dapur meneruskan kesibukannya. Ia sedang menggosok beberapa benda kuningan yang berasal dari daerah Timur Tengah. Tapi beberapa saat kemudian ia tertegun. Ia merasa seperti mendengar bunyi pelan di luar. Wilkins memasang telinga, tapi bunyi itu tidak berulang. Wilkins mengambil sebuah pedang kuno yang termasuk koleksi sang profesor. Dengan senjata itu ia menuju ke ruang museum. Tapi di situ semuanya kelihatan beres. Peti mumi sudah tertutup kembali. Pintu-pintu angin semuanya tertutup. Ia sendiri yang menutup. Setelah profesor berangkat tadi, Wilkins membuka salah satu pintu angin, lalu melangkah ke teras. Begitu ia keluar, didengarnya suara seseorang. Suara asing dan galak, menyuarakan suatu perintah tertentu. Wilkins yang memang sudah dari semula gugup, memandang berkeliling dengan mata jelalatan. Dilihatnya ada sesuatu bergerak-gerak di tengah semak. Cepat-cepat diangkatnya pedang, seperti hendak membela diri. Kemudian, di tengah keremanan senja nampak sesosok tubuh datang menghampiri. Sosok tubuh manusia, tapi berkepala ajak. Matanya kemilau menatap Wilkins. Wilkins langsung pucat seperti mayat. Anubis, serunya dengan suara seperti tercekik. Dewa ajak. Anubis, Dewa Maut Mesir Purba maju selangkah lagi. Tangannya diangkat, menuding Wilkins dengan sikap garang. Pedang terlepas dari tangan pelayan itu, sedang dia sendiri roboh ke lantai teras. Pingsan, karena ketakutan. Bab 8 terjebak. Worthington memutar kendaraannya di depan garasi Profesor Freeman. Sebuah jembatan pendek menghubungkan garasi itu dengan jalan raya. Sedang rumah Profesor Freeman terletak agak di bawahnya, di lereng yang terjal. Baru saja Worthington menurunkan Profesor Yarborough beserta kedua remaja pengiringnya di situ. Jalan di sini terlalu sempit untuk dipakai memarkir mobil, kata Worthington pada Bob dan Jupiter. Aku khawatir nanti ada mobil lain masuk tikungan itu dengan kecepatan terlalu tinggi, lalu menyerempet Rolls-Royce ini. Worthington sangat bangga pada mobil antik itu, seolah-olah miliknya sendiri. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Di sebelah sana ada tempat parkir, katanya lagi. Di situ jalan agak diperlebar, supaya orang yang lewat bisa berhenti untuk menikmati pemandangan. Kutunggu kalian di sana. Setelah itu ketiga penumpangnya menuruni tangga batu, melewati garasi dan menuju ke samping rumah Profesor Freeman yang terdapat di bawah. Profesor itu langsung membukakan pintu, begitu mereka membunyikan bel. Ah, kamu rupanya yang datang. Yarborough, sapa sarjana itu dengan ramah. Sama sekali tak kuduga, tapi masuklah. Aku sedang menyusun kamus kata-kata asal dari bahasa-bahasa Timur Tengah. Kamu datang kemari, tentunya ada urusan tertentu. Profesor Yarborough menjelaskan. Dia membawa rekaman suara bisikan Ra Orkon. Profesor Freeman nampak langsung bangkit semangatnya. Luar biasa, katanya. Kita harus memutarnya dengan segera. Nanti akan ketahuan, bisa atau tidak kita memahami kata-kata patwa itu. Ia mendului masuk ke kamar kerjanya. Sebuah ruangan, penuh dengan buku, alat pemutar piringan hitam serta tape recorder beberapa buah. Dengan gerakan terlatih dipasangnya pita rekaman yang dibawa Profesor Yarborough ke salah satu tape recorder, lalu dijalankan. Semua mengikuti dengan penuh perhatian. Sementara bisikan Ra Orkon yang mendesis-desis mengisi seluruh ruangan, dipernyaring sampai beberapa kali lipat. Tapi semangat dan kegairahan Profesor Freeman yang semula nampak, dengan segera telah berubah menjadi sikap kecewa bercampur bingung. Sayang, Yarborough, katanya kemudian, sepatah kata pun tak ada yang ku mengerti. Tapi rekaman ini sangat terganggu bunyi desis. Tunggu, kuambilkan alat baruku yang baru saja kuterima. Dengan itu bisa dikurangi gangguan bunyi-bunyi lain. Kita coba saja dengan tape recorder yang lain. Mungkin nasib kita lebih baik dengannya. Ia pergi sebentar, lalu kembali membawa sebuah alat tambahan berukuran kecil. Pita rekaman dipasang ke tape recorder lain beserta alat yang diambilnya. Mereka bersiap-siap untuk mendengarkan bisikan Ra Orkon sekali lagi. Www. Kurang lebih pada saat itu juga, tapi di seberang ngarai, klub kecil dari perusahaan Paman dan Bibi Jupiter berhenti di depan rumah Profesor Yarborough. Rumah itu kelihatan gelap, hanya dalam satu ruangan saja nampak lampu menyala. Kelihatannya tidak ada siapa-siapa di sini. Pete, kata Hans, pengemudi truk yang berasal dari Jerman. Sementara Pete meloncat turun. Tapi Wilkins mestinya ada di sini, kata Pete. Tadi ketika aku menelepon ke telepon yang ada dalam Rolls-Royce, Worthington yang menerimanya mengatakan bahwa dia mengantarkan Profesor Bob dan Jupe ke suatu alamat di seberang ngarai. Katanya, mereka hendak menanyakan sesuatu pada orang yang tinggal di situ. Mereka hanya sebentar saja ke sana. Setelah itu kembali lagi kemari. Lalu kukatakan, aku akan minta tolong padamu untuk mengantar aku ke sini. Aku menunggu saja di sini sambil menemani Wilkins, sampai mereka kembali. Oke, kata Hans, tapi aku pulang sekarang. Aku mau nonton film di drive-in, dengan Conrad. Setelah itu Hans pergi lagi. Pete berjalan menuju pintu depan rumah, lalu membunyikan bel. Ia menunggu pintu dibukakan. Sementara itu ia berpikir-pikir tentang kasus yang ditanganinya, serta pembicaraannya tadi dengan Ibu Banfrey. Banyak sekali yang dikatakan oleh wanita itu, yang bicaranya seperti senapan mesin cepatnya. Tapi kalau kata-katanya disaring, sebetulnya tidak banyak informasi yang bisa didapat. Pokoknya, kucing piaraannya yang bagus, Tra Abyssinia yang jarang sekali ada di Amerika, sudah sejak seminggu tidak pulang. Menurut Ibu Banfrey, kucing Abyssinia biasanya tidak jinak dan juga tidak ramah. Tapi kucingnya yang bagus, yang diberi nama Sphinx, dia lain. Sphinx wataknya lembut kayak domba, dan mau saja dibelai siapapun juga. Ibu Banfrey khawatir, jangan-jangan ada orang yang mengambilnya lalu dibawa pergi. Atau, dia tersesat, tidak tahu jalan pulang. Ibu Banfrey yakin sekali trio detektif akan sanggup mencarikan kucingnya itu. Bukankah mereka hebat sekali? Berhasil menemukan kembali burung nuri sahabatnya Ibu Wagoner yang hilang beberapa waktu yang lalu. Pete agak kewalahan, sulit sekali mengarahkan pembicaraan pada pokok persoalan saja. Tapi akhirnya ia berhasil juga mengetahui tanda-tanda pengenal kucing itu. Warnanya kuning coklat, dengan ujung kaki depan belang putih. Tapi Pete akan bisa keliru apabila menjumpainya, kata Ibu Banfrey. Soalnya, kucing itu memiliki kekhasan yang sangat luar biasa. Warna kedua matanya tidak sama. Kucing Abyssinia umumnya mempunyai mata berwarna kuning atau jingga. Tapi Sphinx, matanya yang satu jingga, sedang yang satu lagi biru. Hal begitu walau jarang terdapat, tapi bukannya tidak ada, kata Ibu Banfrey.
Tentu saja dengan mata yang begitu Sphinx tidak mungkin bisa memenangkan hadiah dalam peragaan kucing. Tapi dengan begitu ia nampak aneh dan bijaksana, seolah-olah bisa mengerti apa saja yang dikatakan orang, dan kalau mau, juga bisa memberikan jawaban. Gambar Sphinx sudah sering dimuat dalam koran dan majalah karena matanya itu. Ibu Banfri menunjukkan foto berwarna seekor kucing pada Pit, yang 6 bulan sebelumnya dimuat dalam suatu majalah setempat. Pit melihat seekor kucing yang bagus berwarna kuning kecoklatan dengan ujung kaki berwarna putih, serta mata berlainan warna yang menyebabkannya kelihatan aneh. Setelah mengumpulkan semua informasi yang bisa diperoleh di situ, Pit cepat-cepat minta diri. Ia ingin menggabungkan diri dengan kedua rekannya, sementara sibuk menanyai Ibu Banfri. Dalam hatinya ia membulatkan tekad, ia berkewajiban mendampingi Bob dan Jupiter, pada saat mereka berdua menghadapi kutukan mumi yang berbisik. Ia masih menunggu terus di depan pintu rumah Profesor Yarborough, tapi setelah beberapa saat tidak ada yang datang, akhirnya ia membuka sendiri pintu lalu masuk ke dalam. "Halo," serunya, "Wilkins, kamu di mana? Ada orang di rumah?" Tapi tak ada yang menjawab. Pit memandang berkeliling. Semua kelihatan seperti biasa. Ia berseru-seru lagi, lalu berjalan menyusur gang yang panjang, menuju ruang museum. Pintu ruangan itu ternganga, lampu sebelah atas menyala. Kelihatannya semua beres di situ. Peti mumi tertutup, dekat pintu angin. Patung Dewa Anubis tegak di tempatnya. Walau begitu Pit gelisah, ia mendapat firasat. Ada sesuatu yang tidak beres di situ. Entah apa, tapi dirasakannya bulu tengkuknya meremang. Dengan lambat, Pit menyelinap memasuki ruangan museum. Tangannya sudah gatal, ingin membuka peti mumi dan memandang Raorkon yang terbaring di dalamnya. Tapi hati kecilnya melarang. Bagaimana jika mumi itu tiba-tiba berbisik padanya? Kini ia menuju pintu angin yang terbuka, lalu memandang keluar. Langit masih agak terang, tapi kebun sudah gelap. Saat itu tak ada angin sedikit pun. Pit merasa bulu romanya semakin meremang. Sialan, kenapa Jupe dan yang lain-lainnya belum datang-datang juga? Akhirnya Pit memutuskan untuk masuk lagi ke dalam. Maksudnya hendak menghubungi Worthington lewat telepon yang ada dalam Rolls Royce. Tapi saat itu perhatiannya tertarik pada sesuatu yang ada di teras. Ia melangkah lagi keluar, untuk bisa melihat benda itu dengan lebih jelas. Ternyata yang tergeletak di ubin teras sebilah pedang. Pit heran, lalu memungut senjata tajam itu. Pedang itu kelihatannya barang antik, terbuat dari tembaga. Ia menarik kesimpulan, pasti termasuk koleksi Profesor Yarborough. Sementara Pit masih memegang senjata itu, terdengar bunyi berkresek di belakangnya. Dengan cepat ia berpaling. Hatinya berdebar-debar, dilihatnya semak bergerak-gerak. Kemudian muncul seekor hewan yang tidak besar, melompat keluar lalu lari mendatanginya. Hewan itu berhenti, menghampirinya lambat-lambat lalu menggosok-gosokkan punggung ke betisnya sambil mendengkur-dengkur. "Aduh, kucing." Pit tertawa sendiri mengingat ketakutannya tadi. Ternyata cuma kucing. Diletakkannya pedang ke lantai, lalu diangkatnya kucing itu. Seekor kucing jantan berbulu kuning kecoklatan. Kelihatannya ramah. Hewan itu mendengkur-dengkur terus dalam gendongannya. Pit memperhatikannya sesaat. Nyaris saja kucing itu terjatuh dari pegangan. Mata kucing itu berlainan warnanya. Satu jingga, sedang yang satu lagi biru. "Wah," seru Pit. "Ini kan Sphinx, kucing Ibu Banfri. Ternyata aku menemukannya di sini. Sekarang aku bisa menertawakan Jupe apabila ia kembali di sini dan melihat bahwa kasus kucing hilang berhasil kuselesaikan seorang diri." Pit senang sekali membayangkan betapa kagetnya Jupiter nanti. Karenanya, ia tidak sempat heran. Kenapa Sphinx tahu-tahu muncul di tempat itu? Kalau kebetulan, itu kebetulan yang aneh. Tapi saat itu Pit tidak memikirkan persoalan itu. Ia berpaling, hendak masuk ke rumah dengan membawa Sphinx. Tapi tepat pada saat ia membalikkan tubuh, ada sesuatu yang menerpa kakinya dari belakang. Rasanya seperti seekor macan kecil. Pit jatuh tertelungkup di teras. Kucing terpental dari tangannya, lalu lari masuk ke semak. Detik berikutnya Pit sudah berjuang mati-matian untuk membebaskan diri dari serangan makhluk yang tidak besar, tapi tangkas sekali. Baru beberapa saat kemudian Pit sadar bahwa yang menyerang dari belakang itu seorang anak laki-laki. Pit memutar tubuh, memiting pinggang lawannya. Saat itu barulah dia bisa melihat tampang anak itu. Ternyata remaja yang hendak dibekuknya dalam kebun tadi pagi. Pit begitu kaget, sehingga pitingannya mengendor. Nyaris saja lawannya berhasil membebaskan diri. Tapi Pit cepat-cepat memilih lengan anak itu dan menekannya ke ubin. Ia menduduki punggungnya, sehingga anak itu tidak bisa berkutik lagi. "Kau siapa?" tanya Pit dengan galak. "Kenapa kau berkeliaran terus di sini? Dan kenapa aku kau serang?" Anak laki-laki yang menjadi lawannya, yang berkulit sawo matang dan bermata hitam legam. Kelihatannya saat itu berusaha keras supaya jangan menangis. "Kau mencuri Raorkon moyangku," teriaknya. "Lalu kau mau mencuri kucingku. Tapi aku, Hamid Bani Hamid, aku akan menghalang-halangi tindakanmu." Pit cuma bisa terkejap-kejap. Ia bingung. "Apa maksudmu aku mencuri moyangmu? Raorkon?" tanyanya. "Dan juga kucingmu, itu tadi bukan kucingmu, tapi milik Ibu Banfri. Lalu aku bukan hendak mencurinya. Dia yang datang sendiri, ingin berteman dengan aku." Anak yang diduduki oleh Pit menatapnya dengan muka masam. "Kau tidak tahu apa-apa tentang kakek Raorkon?" tanya anak itu. "Bukan kau yang mengambilnya?" "Aku tidak mengerti apa maksudmu," balas Pit. "Jika kau bicara tentang mumi, kenapa kau sebut dia kakek? Dia kan sudah mati sejak 3000 tahun yang lalu. Lagi pula, mumi itu kan terbaring dalam petinya, di dalam." Anak asing itu masih bisa membeleng. "Sudah tidak ada lagi," katanya. "Tadi ketika di sini tidak ada siapa-siapa, datang dua orang laki-laki dan mencurinya." "Raorkon dicuri?" seru Pit kaget. "Ah, masa?" "Betul," kata anak asing itu. "Hamid Bani Hamid dari Libya tidak berbohong." Pit berpaling, memandang ke arah ruang museum. Peti mumi kelihatannya masih seperti biasa. Tapi jika anak yang menyebut dirinya Hamid ini mengatakan yang sebenarnya dan mumi itu sudah tidak ada lagi dalam petinya, wah. Urusannya dengan tiba-tiba mengalami perkembangan yang mengejutkan. "Sekarang dengar dulu," kata Pit pada anak yang masih diduduki olehnya. "Aku cuma tahu mumi itu pernah berbisik pada Profesor Yarborough, dan kami sedang membantu dia memecahkan teka-teki itu. Barangkali kau bisa menjelaskan, bagaimana dia bisa berbisik-bisik?" Tapi anak asing itu malah melongo. "Kakek Raorkon berbisik," katanya heran. "Aku tidak mengerti, teka-teki apa lagi ini?" "Justru itulah yang ingin kami ketahui," kata Pit dengan serius. "Kau kelihatannya banyak mengetahui tentang mumi itu, tapi bisa saja aku tahu beberapa hal yang tidak kau ketahui. Jika kau mau mengatakan kenapa kau tadi pagi berkeliaran di sini dan apa sebetulnya yang kau kehendaki, mungkin kita bersama-sama nanti bisa menemukan penjelasan misteri ini." Dalam hati, Pit sudah mengatur rencana. Jika ia berhasil mengorek beberapa petunjuk penting lagi mengenai misteri mumi yang berbisik dari Hamid, ada kemungkinan dia bisa menyelesaikan kasus mumi dan kasus kucing Ibu Banfri yang hilang, sebelum Jupe dan Bob kembali. Ia ingin sekali ini saja bisa membuat Jupe merasa kecil. Biasanya selalu rekannya itu yang menonjol.
Anak berkulit sawo matang itu ragu-ragu sesaat, tapi kemudian ia mengangguk. Baiklah, katanya, Bani Hamid menyodorkan kepercayaannya ke tanganmu. Beri kesempatan aku bangun, supaya kita bisa berunding. Pit berdiri, lalu membersihkan pakaiannya. Hamid melakukan hal yang serupa. Kemudian ia berpaling dan berseru ke arah kegelapan dalam bahasa asing. Aku memanggil kucingku, katanya menjelaskan. Roh Ra-Orkon hidup dalam tubuhnya, dan karenanya dia akan membantu kita menemukan mumi itu. Keduanya menunggu beberapa saat, tapi kucing yang ditunggu-tunggu tetap tidak mau datang lagi. Kan sudah kubilang tadi, kata Pit, itu kucing ibu Banfri. Namanya Sphinx, kedua matanya berlainan warna, bulu kuning kecoklatan, kaki depan berwarna putih. Cocok dengan keterangan yang diberikan pemiliknya. Tidak, bantah Hamid dengan tegas, kaki depannya hitam, bukan putih. Hitam seperti kucing kesayangan Ra-Orkon, yang juga ikut dibalsam dan muminya dibaringkan di samping mumi tuannya dalam liang makam rahasia, berpuluh abad yang lampau. Pit menggaruk-garuk kepala, memang betul, tadi ia tidak sempat meneliti kaki depan kucing itu. Jadi mungkin saja ia keliru mengenainya. Tapi walau begitu, rasanya aneh berjumpa dengan kucing lain yang warna kedua matanya tidak sama, tepat pada saat ia sedang mencari-cari kucing hilang dengan tanda-tanda serupa. Nanti saja soal itu kita bereskan, kata Pit. Sekarang kulihat dulu, betulkah mumi sudah tidak ada lagi di tempatnya? Ia mendului masuk ke ruang museum, bersama Hamid. Dijunjungnya tutup peti mumi. Ternyata kata Hamid tadi benar, peti itu kosong melompong. Hilang, serunya, apa yang terjadi dengan dia? Kalian, anak-anak Amerika yang mengambilnya, teriak Hamid. Kalian mencuri kakekku. Tunggu dulu, Hamid, kata Pit. Ia berpikir-pikir, aku tidak tahu apa-apa tentang soal ini. Begitu pula rekan-rekanku, kami cuma berusaha menyelidiki misteri. Apa sebabnya mumi itu bisa berbisik? Ya, seperti kukatakan tadi, kalau kau mau mengatakan apa yang kamu ketahui lalu aku menceritakan segala-galanya yang kuketahui, barangkali saja kita bisa mencapai salah satu hasil. Anak asing itu mula-mula mengerutkan kening, tapi kemudian mengangguk. Baiklah, katanya, apa yang ingin kau ketahui? Pertama-tama, apa sebabnya Ra-Orkon kau sebut kakek? Umurnya kan sudah lebih dari 3.000 tahun. Ra-Orkon itu cikal bakal Bani Hamid, kata anak asing itu dengan sikap bangga. 3.000 tahun yang lalu, raja-raja dari Libya datang ke Mesir untuk memerintah di sana. Ra-Orkon itu seorang bangsawan tinggi. Ia tewas terbunuh karena ingin bertindak adil dan bijaksana. Ia dimakamkan secara sembunyi-sembunyi, supaya muminya tidak ditemukan lawan-lawannya. Sedang sanak keluarganya kembali ke Libya. Kamilah keturunan mereka, Bani Hamid. Semuanya ini didengar ayahku dari seorang pengemis yang juga dukun. Namanya Sardon. Sardon dikaruniai kemampuan meramal. Ia bisa mengetahui kejadian masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Katanya pada ayahku, Ra-Orkon dibawa pergi ke negeri bangsa biadab yang jauh dari Libya. Ra-Orkon takkan bisa tidur tenang apabila tidak diambil kembali dan dimakamkan dengan cara sepatutnya. Ayahku waktu itu sedang sakit, karenanya aku, Hamid, putranya yang tertua diutusnya untuk mengusahakan kembalinya Ra-Orkon, dengan ditemani Ahmed Bey. Dia ini tangan kanan ayahku. Hamid berhenti sebentar untuk mengatur napas. Pada kesempatan lain, Pit pasti merasa tersinggung karena disebut bangsa biadab. Tapi saat itu ia sedang sibuk dengan urusan lain. Ia merasa sudah mulai mengerti sekarang. Profesor Yarborough pernah bercerita, ada seorang pedagang permadani dari Libya bernama Ahmed yang membujuk-bujuk agar dia mau menyerahkan Ra-Orkon padanya. Pedagang itu kemudian disuruh pergi oleh sang profesor. Rupanya karena siasat bujukan tidak berhasil. Kini kelihatannya Ahmed bersama Hamid merencanakan untuk memperoleh mumi itu dengan jalan lain. Jadi begitu rupanya, kata Pit, kau berkeliaran di sini, menunggu-nunggu kesempatan baik untuk mencuri Ra-Orkon. Mahaguru biadab tidak mau mengembalikan moyangku, kata Hamid dengan mata menyala-nyala. Karenanya aku bersama Ahmed bermaksud akan mencurinya jika ada kesempatan. Kami berkewajiban untuk memulihkan ketenangan arwahnya. Ahmed lantas menyamar jadi tukang kebun. Dibayarnya ke 7 saudara yang biasa merawat tempat ini, asal dia bisa berbuat pura-pura jadi seorang di antara mereka. Dengan begitu, ia bisa selalu ada di dekat sini. Profesor sama sekali tidak menyadari penyamaran itu. Seperti dikatakan oleh Ahmed, tukang kebun tidak pernah diperhatikan orang. Kecuali itu, Ahmed kan menyamar. Jadi yang memitingmu tadi pagi itu Ahmed, dan bukan tukang kebun yang asli, seru Pit. Pengawalmu sendiri menangkapmu. Ya, betul, kata Hamid. Ia berseru dalam bahasa Arab, menyuruh aku menggigitnya. Aku lantas menggigit, dan dia melepaskan pitingannya. Kalian semua dikelabui olehnya. Ahmed memang sangat cerdik. Pit memerlukan waktu sesaat untuk memahaminya. Ternyata tukang kebun yang setia itu sebenarnya bukan dia, tapi seorang Libya bernama Ahmed yang menirukannya. Sedang Ahmed bermaksud mencuri Ra-Orkon untuk ayah Hamid. Sementara Pit sedang berusaha mengerti, tiba-tiba Hamid berpaling. Ada orang datang, kata anak itu. Ku dengar truk berhenti di luar. Hamid bergegas ke jendela yang menghadap ke jalan masuk menuju rumah. Pit datang ke sebelahnya. Mereka melihat sebuah truk bobrok berwarna biru diparkir di jalan masuk. Dua laki-laki bertubuh kekar turun dari kendaraan itu. Melihat gelagatnya, rupa-rupanya mereka hendak langsung menuju ke teras sebelah luar ruang museum. Itu orang-orang yang tadi, desis Hamid. Mereka lah yang mencuri Ra-Orkon. Aku melihat mereka meletakkan sesuatu yang terbungkus ke dalam truk beberapa saat yang lalu. Kemudian kulihat di rumah ini tidak ada siapa-siapa. Aku masuk kemari, peti mumi kutemukan. Tapi Ra-Orkon sudah tidak ada lagi di dalamnya. Mereka kemari, gumam Pit. Kedua laki-laki itu, melihat potongan mereka tidak bisa diajak bercanda. Mau apa mereka? Kita harus sembunyi, kata Hamid buru-buru. Mungkin mereka datang karena hendak mencuri barang lain. Jika kita bersembunyi, nanti bisa kita dengar percakapan mereka. Barangkali saja akan kita ketahui kemana Ra-Orkon mereka bawa. Setuju, tapi kita bersembunyi di mana? Tanya Pit. Ia memandang berkeliling. Tak ada tempat bersembunyi di sini. Dalam ruangan ini pasti tidak ada. Tapi jika kita lari keluar, lalu bersembunyi dalam semak, di situ kita tidak bisa mendengar percakapan mereka, bantah Hamid. Cepat, peti mumi, tempat itu kan kosong. Kita pasti bisa muat di sini. Kedua laki-laki itu takkan menduga di situ ada orang. Betul juga, kata Pit. Tapi anak asing yang tubuhnya lebih kecil daripadanya itu sudah melesat melintasi ruangan, menuju peti mumi dan langsung merebahkan diri di dalamnya. Cepat, panggilnya sambil berbisik. Di sini masih ada tempat. Anak itu mengecilkan tubuhnya ke samping. Kedua laki-laki itu sudah terdengar di luar. Pit tidak ragu-ragu lagi. Cepat-cepat ia merebahkan diri di sisi Hamid. Keduanya lantas menarik tutup peti sehingga tertutup. Pit masih sempat menyelipkan pensil yang pendek ke satu sudut. Dengan begitu ada celah antara tutup dan peti, sehingga keduanya bisa bernapas dan juga mendengarkan percakapan kedua laki-laki tadi kenal itu.
Begitu peti tertutup, pintu ruang museum terbuka. Terdengar langkah-langkah berat mendekat. Kau bawa tali pengikat, Yo? Tanya seseorang. Ya, jawab temannya. Orang itu bersuara serak dan kasar. Terus terang. Harry, aku jengkel sekali pada orang yang memberi tugas ini. Kenapa tidak dari semula yang menegaskan apa yang diinginnya? Masa kita disuruh kembali, hanya untuk mengambil peti tua ini? Aku kepingin menuntut pembayaran lebih tinggi sekarang. Niatku juga begitu. Yo, kata orang yang pertama. Kita paksa dia membayar seperti yang kita minta. Kalau tidak mau, tahu sendiri akibatnya ya. Belitkan saja tali itu ke peti. Sementara Pit dan Hamid kaget dan cemas setengah mati. Tiba-tiba terasa peti itu terangkat sedikit ujungnya yang satu. Rupanya saat itu tali pengikat sedang dililitkan, lalu ditarik kencang-kencang supaya tutup peti tidak bisa terlepas. Untung Pit tadi sempat menyelipkan batang pensil ke pojoknya. Coba kalau tidak, pasti mereka akan lemas, tidak bisa bernapas. Rupanya mereka kembali untuk mencuri peti ini sekaligus. Bisik Hamid pada Pit dalam peti yang gelap gulita. Sekarang bagaimana? Aku tidak mau cari perkara dengan penjahat-penjahat itu, bisik Pit sebagai jawaban. Sebaiknya kita diam-diam saja di sini dulu. Mungkin saja nanti kita bisa mengetahui siapa sebenarnya yang menyuruh mereka kemari. Kedua laki-laki itu akan mengangkut kita ke tempat orang itu. Lalu begitu dia membuka tutup peti, kita meloncat keluar dan langsung lari. Hamid tidak takut, kata anak Lydia dengan gagah. Aku juga tidak, balas Pit. Tapi ia toh merasa sangat gugup ketika tahu-tahu peti terangkat. Peti itu diangkut kedua laki-laki tadi keluar. Peti sialan ini berat sekali, kata laki-laki yang bernama Yo menggerutu. Ya, kayak besi saja beratnya, jawab temannya. Harry, ayo, tolong aku menaikkannya ke atas truk. Terasa peti dijunjungkan, lalu dilemparkan naik ke atas bak di belakang truk. Beres, gerutu suara yang serak. Kita berangkat saja sekarang, aku kepingin tahu, untuk apa sebetulnya mumi dan peti kuno dari kayu? Ada orang yang kegemarannya mengumpulkan apa saja, jawab kawannya. Pokoknya, dia harus bayar lebih, karena kita disuruhnya mondar-mandir 2 kali. Sebelum membayar, dia takkan menerima barangnya. Kita taruh dulu di tempat penyembunyian yang biasa, sampai dia setuju menambah pembayaran. Yuk, kita berangkat. Terdengar bunyi pintu truk ditutup keras-keras. Sesaat kemudian kendaraan itu sudah mulai mendaki lereng, meninggalkan rumah Profesor Yarborough, membawa Hamid dan Pit yang terkurung dalam peti mumi. Tapi kemana? Bab 9. Beberapa hal mengejutkan. Sementara itu Jupiter, Bob, dan Profesor Yarborough masih selalu menunggu di kamar kerja Profesor Freeman. Sementara sarjana itu untuk kesekian kalinya menyimak bisikan mumi Raorkon yang berhasil terekam pada pita. Saban kali aku merasa seperti bisa memahami bisikannya, kata Profesor Freeman. Di sana-sini kutangkap beberapa patah kata yang rasanya seperti ku mengerti maknanya. Dihentikannya tape recorder, lalu menawarkan sebatang cerutu pada rekannya. Tolong katakan, katanya, bagaimana cara kalian sampai bisa memperoleh rekaman ini? Aku juga ingin mendengar bagaimana patung Anubis tadi nyaris menimpa Anda. Begitu pula tentang bola granit yang terlepas dari tempatnya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Profesor Yarborough menuturkan pengalamannya. Tiba-tiba ceritanya terputus, terganggu bunyi bel. Maaf sebentar, kata Profesor Freeman. Ada orang di atas, di jalan masuk lewat garasi. Kulihat saja dulu, siapa itu? Silahkan bersantai-santai sejenak, sampai aku kembali lagi. Kita memang perlu istirahat sebentar, nanti kita coba lagi. Sementara Profesor Freeman pergi, Profesor Yarborough berhasil memulihkan sikapnya yang tenang. Sudah kukatakan tadi, kalau ada yang bisa memahami bisikan Raorkon, orang itu pasti sahabatku Freeman, katanya. Ayahnya dulu sekretarisku, ketika aku menemukan makam Raorkon. Dia itu yang tewas terbunuh 1 minggu setelah makam dibuka, tanya Bob. Profesor Yarborough nampak gugup mendengar pertanyaan itu. Betul, jawabnya, tapi jangan hubungkan kematiannya dengan kutukannya manapun juga. Alec Freeman orangnya gemar bertualang. Kurasa ia mengalami bencana yang menyebabkan kematiannya ketika sedang keluyuran seorang diri malam-malam di daerah kota lama Kairo. Tapi kemudian putranya tertarik pada kebudayaan Mesir. Kini dia termasuk salah satu tokoh ilmuwan terkemuka mengenai bahasa-bahasa Timur Tengah. Tak lama kemudian Profesor Freeman kembali, menenteng baki. Di atasnya beberapa gelas berisi ginger ale. Tadi itu cuma seorang tetangga yang mengumpulkan derma untuk keperluan sosial, katanya. Saat ini panas sekali jadi kurasa kalian pasti tidak menolak jika ditawari minuman segar. Nah, sekarang kita dengarkan rekaman itu lagi. Sementara aku membuat beberapa catatan. Ini ada kamus khusus dari koleksiku. Mungkin bisa menolong kita nanti. Diputarnya lagi pita rekaman. Sedang Profesor Freeman mengikuti dengan seksama, sambil sekali-sekali mencatat 1-2 patah kata dengan bantuan kamusnya. Bob, dan bahkan juga Jupe sudah mulai gelisah. Keduanya tidak sabar, disuruh menunggu begitu lama. Tapi akhirnya Profesor Freeman menghentikan tape recorder. Ia menggeliat, pergi ke jendela lalu menarik napas dalam-dalam. Kemudian kembali ke tempat semula. Kurasa sudah kulakukan apa yang bisa kubuat, katanya. Terus terang saja, Profesor, bisikan ini diucapkan dalam satu jenis bahasa Arab yang sudah tua sekali. Kata-katanya lain sekali pengucapannya, dibandingkan dengan bahasa Arab modern. Tapi aku merasa mulai memahami maksudnya, hanya aku segan mengulanginya. Bilang saja, kata Profesor Yarborough memaksa, apapun juga yang dikatakan, aku ingin mendengarnya. Ya, Profesor Freeman kelihatan masih agak ragu. Jika penafsiranku memang tepat, ingat, aku cuma bisa menduga-duga saja. Singkatnya bisikan itu artinya begini. Raorkon jauh dari rumahnya, ketenangan tidurnya diganggu, malanglah semua yang mengganggu tidurnya. Mereka takkan mengalami ketenangan, selama Raorkon masih belum bisa tenang. Mereka akan menyertainya ke dalam kematian, apabila Raorkon tidak dikembalikan ke tempat asalnya. Bob Andrews merinding, bahkan Jupiter pun agak memucat mukanya. Sedang Profesor Yarborough kelihatan merasa tidak enak. Kalian kan tahu, dari semula aku tidak mau percaya omong kosong mengenai kutukan itu, katanya. Dagunya didorong ke depan, menunjukkan kekerasan hatinya. Sekarang pun aku tidak mau. Ya, tentu saja, kata rekannya. Itu kan tidak ilmiah. Jelas tidak ilmiah, tukas Profesor Yarborough. Walau begitu, mungkin aku bisa membantu, kata Profesor Freeman mengusulkan. Bagaimana jika Raorkon dipindahkan ke sini untuk beberapa hari, hanya untuk melihat, mau tidak dia berbisik padaku. Jika urusan bisik-bisik ini bisa kita selidiki lebih jauh, hal mana terus terang saja terasa membingungkan dan juga menggelisahkan diriku. Sama saja seperti yang kurasakan, sambung Profesor Yarborough. Terima kasih atas usul Anda, tapi aku tidak bersedia dibikin bingung oleh Mumi. Para remaja ini sudah membantu aku. Dia melambaikan tangan ke arah Bob dan Jupiter. Entah dengan cara bagaimana, tapi kami pasti akan berhasil menyebabkan teka-teki ini.
Mereka pamitan dari sarjana yang masih agak muda itu, lalu mendaki tangga yang menuju jalan raya di sebelah atas. Worthington masih menunggu dalam mobil Rolls-Royce antik, yang diparkir di tepi bagian jalan yang agak diperlebar, sekitar 30 meter ke sebelah bawah jalan sempit itu. Kusangka freeman yang paling besar kemungkinannya bisa menafsirkan pesan Raorkon, kata Profesor Yarborough, ketika mereka sudah duduk dalam mobil yang meluncur ke arah rumahnya. Bagaimana, Jupiter Jones, kau sudah punya teori lagi sekarang, tentang bagaimana Raorkon bisa berbisik-bisik? Terus terang saja, soal itu lebih menarik bagiku, daripada segala macam ancaman ataupun kutukan. Belum ada, Sir, kata Jupiter berterus terang. Sampai sekarang, perkara ini masih benar-benar gelap bagi saya. Pusing kepala dibuatnya, gumam Bob, meminjam istilah yang sering dipergunakan Pete. Kita sudah sampai, kata Worthington, sambil mengemudikan mobil besar itu ke depan rumah sang profesor. Aku tidak melihat truk kita, tapi Pete tentunya ada di sini, kata Jupiter, sementara mereka turun dari mobil. Tadi ia menelepon Worthington untuk mengatakan dia akan menunggu kita di sini. Mereka masuk ke rumah, lampu-lampu menyala, tapi tak ada orang yang kelihatan. Wilkins biasanya selalu menyambut aku, kata Profesor Yarborough. Keningnya berkerut, kemudian ia memanggil-manggil, Wilkins, Wilkins. Pete, Jupiter ikut memanggil, kau ada di sini, hanya kesunyian yang ada sebagai jawaban. Aneh sekali, gumam Profesor, sedang Jupiter mulai nampak tidak enak. Bagaimana jika kita cari saja, Pak, katanya mengusulkan. Ide bagus, mungkin mereka sedang berada di museum. Ia mendahului berjalan menyusuri gang menuju ruang museum. Sesaat mereka tidak melihat ada sesuatu yang lain di situ, tapi kemudian disadari, peti mumi tidak ada di tempatnya. Raorkon hilang, seru Bob kaget. Profesor Yarborough bergegas menghampiri tempat di mana peti mumi semula terletak, yang nampak kini cuma beberapa goresan saja di lantai, serta sehelai sapu tangan biru yang biasa dipakai terlilit ke leher. Dengan cepat Jupiter menyambar lembaran kain yang terletak di lantai, di belakang sebuah kotak kaca. Raorkon dicuri orang, kata Profesor dengan nada heran. Dari goresan ini bisa dilihat bahwa peti itu tadi digeser-geser. Tapi siapa yang mau mencuri mumi Mesir purba, kan sama sekali tidak berharga untuk dijual. Tapi kemudian keningnya berkerut. Pedagang permadani, si Ahmed Anu itu, serunya. Dia akan menginginkan Raorkon. Pasti dia yang melakukan perbuatan ini. Akan kupanggil polisi untuk mengejarnya. Cuma, ia tertegun, lalu memandang berkeliling. Kalau polisi kuhubungi, aku akan terpaksa melaporkan tentang mumi yang berbisik-bisik. Berita itu pasti akan sampai di telinga wartawan, lalu dimuat dalam koran. Nanti aku ditertawakan orang. Tidak, kurasa aku lebih baik jangan menghubungi polisi. Profesor Yarborough menggigit-gigit bibir, kelihatannya bingung bercampur sedih. Apa yang harus kuperbuat sekarang? Keluhnya, bagiku, nama baikku selaku ilmuwan lebih penting daripada mumi itu. Bob tidak punya usul apa-apa. Jupiter memperlihatkan sapu tangan biru yang ada dalam tangannya. Untuk mengangkat Raorkon dengan petinya sekaligus, paling sedikit diperlukan tenaga 2 orang, Pak, katanya. Jadi kalau betul orang bernama Ahmed itu yang mengambil, tidak mungkin dia melakukannya seorang diri. Sedang sapu tangan kayak begini, biasanya dipakai pekerja. Mungkin ini petunjuk bagi kita. Mungkin sapu tangan ini terjatuh dari salah seorang kawanannya. Atau mungkin juga orang yang bernama Ahmed itu sama sekali tidak bersalah. Mungkin orang lain yang mencuri Raorkon. Profesor Yarborough mengusap kening dengan tangannya. Semuanya serba membingungkan bagiku, katanya. Mula-mula ada mumi yang berbisik-bisik padaku, lalu dia menghilang. Aku benar-benar tidak tahu. Profesor Yarborough tertegun, lalu berseru kaget. Wilkins, kita sama sekali lupa tentang Wilkins. Dia tadi ada di sini. Jangan-jangan dia cedera diserang penjahat-penjahat itu. Kita harus mencarinya sampai ketemu. Tidak ada kemungkinan dia bersekongkol dengan mereka, tanya Bob. Dia sering membaca kisah-kisah detektif, dalam mana pada akhirnya ternyata pelayan yang dikira setia sebenarnya melakukan kejahatan yang diselidiki. Mustahil, Wilkins sudah 10 tahun bekerja padaku. Ayo, tolong aku mencari dia. Profesor Yarborough bergegas menuju teras. Sesampai di luar, perhatiannya tertarik pada pedang yang tergeletak di lantai. Dipungutnya senjata tajam itu. Ini pedang koleksiku, katanya. Rupanya Wilkins tadi mengambil senjata ini untuk membela diri. Ternyata dia juga ikut diculik. Sekarang kita terpaksa melapor pada polisi. Ia sudah hendak berpaling untuk masuk ke rumah, ketika terdengar olehnya suara mengerang pelan. Datangnya dari balik semak yang tidak jauh dari teras. Jupiter juga mendengar erangan itu. Ia yang paling dulu tiba di tempat itu. Wilkins, serunya. Wilkins terbaring di atas rumput, betangannya terdekat ke dada. Tempatnya itu terlindung di balik semak. Karena itulah Pete dan Hamid tidak melihatnya tadi. Ia tidak roboh di sini, tapi sengaja diletakkan, kata sang profesor sambil membungkuk dan memperhatikan pelayan pribadinya itu. Kurasa sebentar lagi dia siuman. Ia memperkeras suaranya, memanggil-manggil, Wilkins, bisa kau dengar tidak? Kelopak mata Wilkins bergerak-gerak sebentar, lalu terpejam kembali. Lihatlah, seru Bob. Ia melihat bayangan hewan bertubuh kecil dalam gelap. Ada kucing, sini, manis, panggilnya sambil mengulurkan tangan. Sini, kemarilah. Kucing itu menghentikan kesibukannya menjilati tubuhnya sendiri, lalu mendatangi Bob yang langsung mengangkatnya. Lihatlah, katanya, matanya yang satu biru, tapi satunya lagi jingga. Belum pernah kulihat kucing kayak begini. Masya Allah, tahu-tahu Profesor Yarborough seperti disengat tawon. Warna matanya tidak sama, coba kulihat. Bob menyodorkan kucing itu, supaya bisa lebih jelas dilihat Profesor. Sarjana itu memandangnya dengan kening berkerut. Kucing Abyssinia, dengan mata yang tidak sama warnanya, katanya. Aku semakin bingung sekarang, segala-galanya menjadi terlalu ajaib. Tidak bisa diterima akal sehat, kan sudah kuceritakan. Ketika Raorkon dimakamkan, satu-satunya yang disertakan cuma kucing kesayangannya saja. Nah, kucing itu termasuk jenis Abyssinia. Pada zaman dulu, di Mesir kucing jenis itu dianggap mulia. Mata kucing itu tidak sama warnanya, sedang ujung kedua kaki depannya berbulu hitam. Coba lihat kucing ini, matanya juga tidak serupa warnanya, sedang ujung kaki depannya hitam. Jupe dan Bob mengamat-amati kucing itu. Astaga, betul, ujung kaki depannya hitam kedua-duanya. Wilkins mungkin bisa memberi keterangan, jika kita menyadarkannya kembali, kata Profesor. Digosok-gosoknya pergelangan tangan pelayannya. Wilkins, sahabatku, bicaralah, katanya. Katakan padaku apa yang tadi terjadi di sini. Wilkins membuka matanya, ia menatap Profesor Yarborough, tapi seakan-akan tidak melihatnya, matanya menatap kosong. Wilkins, ada apa? Tanya Profesor Yarborough. Siapa yang mencuri Raorkon? Pedagang permadani, ya?
Wilkins berusaha bicara. Anubis, desisnya ketakutan. Anubis, tanya Profesor Yarborough kebingungan. Maksud Anda, Anubis dewa ajak yang mencuri mumi Ra-Orkon? Anubis, ulang Wilkins. Matanya dipejamkan kembali. Profesor Yarborough meraba kening pelayannya. Dia demam, katanya kemudian. Anak-anak, dia harus segera kubawa ke rumah sakit. Kurasa belum perlu kita hubungi polisi. Koran-koran nanti paling-paling akan membesar-besarkannya menjadi berita sensasi. Tadi Wilkins seolah-olah mengatakan ada dewa Mesir purba yang mencuri mumi Ra-Orkon. Dan di sini ada kucing yang tampaknya seperti titisan kucing kesayangan Ra-Orkon 3000 tahun yang silam. Sekarang aku benar-benar bingung, tapi keselamatan Wilkins harus didahulukan. Kalau kalian tidak berkeberatan, kita membawanya ke rumah sakit dengan mobil kalian. Nanti jika dia sudah bisa menceritakan apa yang tadi terjadi di sini, kita akan bisa lebih tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jupe dan Bob mengangguk tanda setuju. Untuk sementara kalian sajalah yang memegang kucing ini, sambung sang profesor. Lalu besok hubungi aku lewat telepon. Kita lihat saat itu, apa yang kita hadapi. Sekarang tolong aku dulu mengangkat Wilkins. Kita harus menggotongnya ke mobil dengan segera. Worthington membawa mereka ke sebuah rumah sakit swasta kecil, yang dipimpin seorang teman Profesor Yarborough. Setelah Wilkins diurus, Bob dan Jupiter kembali ke markas besar. Bob memangku kucing yang mendengkur-dengkur senang. Wah, Jupe, kata Bob, menurut pendapatmu, mungkinkah kucing ini ada hubungan dengan lenyapnya Ra-Orkon? Kening Jupiter Jones berkerut. Tentu saja ada, jawabnya. Tapi aku tak tahu, hubungan yang bagaimana. Bob tahu, Jupiter paling tidak suka bingung. Tapi saat itu ia benar-benar bingung. Bob belum pernah melihat rekannya sebingung saat itu. Jupiter begitu bingung, sampai lupa bahwa mereka belum mendengar kabar dari Pete. Sampai Bob menanyakannya, "Hei, di mana Pete sekarang?" "Ya," katanya, "masa sampai sekarang belum menghubungi?" Jupiter kaget. "Betul katamu," ujarnya. "Coba kita telepon saja, mungkin masih di tempat Ibu Banfrey." Ia mengangkat gagang telepon yang merupakan perlengkapan mobil mewah itu. Sementara mobil berjalan pun, pemakainya bisa berhubungan dengan pesawat telepon yang mana saja. Mula-mula ia menelepon Ibu Banfrey, tapi wanita itu mengatakan, Pete sudah lama pergi lagi. Lalu diputarnya, nomor telepon yang ada di markas besar, tapi tak ada yang mengangkat. Kemudian diteleponnya Paman Titus di rumah. Kata pamannya itu, Hans dan Conrad pergi nonton di teater drive-in, naik truk yang kecil. Setelah melihat sebentar keluar, ia menambahkan bahwa sepeda Pete masih ada di pekarangan. "Di mana anak itu?" tanya Bob. Ia merasa cemas. "Aku juga tidak tahu," kata Jupiter sambil menggeleng. "Yang jelas dia tadi menuju ke rumah Profesor Yarborough. Tapi aku tidak bisa membayangkan, di mana dia sekarang. Kita terpaksa menunggu sampai dia muncul. Kalau tentang Pete, aku tidak khawatir. Tapi ada kemungkinan sikap yakinnya itu goyah, apabila ia tahu bahwa saat itu Pete terkurung dalam peti mumi Ra-Orkon, bersama Hamid, remaja dari Libya." Sementara itu truk yang mengangkut peti meluncur ke suatu alamat yang tidak diketahui, di Los Angeles.